sejarah mengendap di tiap sudut Polandia, tak terkecuali di Warsawa, ibu kota negara. Selama 345 tahun negara ini bergolak untuk mencapai kemerdekaan, meninggalkan jejak di penjuru kota. Hawa di Warsawa masih terasa dingin menggigit, meski musim salju telah berlalu. Namun tidak dengan Islam, agama rahmatan lil alamin mulai menggeliat dan memberi kehangatan bagi mualaf di Polandia. Witam Polsce, selamat datang di Polandia. Negara tempat kelahiran Chopin ini diklaim sebagai rumah yang ramah bagi muslim di Eropa. Meski jumlah muslim di sini masih sangat sedikit, hanya 0,01 dari 40 juta jiwa warganya, tetapi kini mulai bermunculan mualaf muda di Polandia. Lalu seperti apa muslim di sini menjalani kehidupannya? Simak perjalanan saya menelusuri kehidupan muslim di Polandia. 99% warga Polandia bebas buta aksara. Dari sinilah jendela pengetahuan terbuka lebar, termasuk soal Islam. Dibarengi dengan luasnya toleransi agama, membuat Islam punya ruang untuk bernyawa. Hai, Assalamualaikum. Salah satu warga asli Polandia yang bersentuhan dengan Islam melalui literatur adalah Joanna. Semakin dalam ia membaca, semakin hatinya tertambat pada Islam. Padahal usianya kala itu baru 15 tahun. We had like few lessons at school, at history classes about Islamic empire and beginning of Islam and stuff. And on these lessons, usually the Islam was like presented as like a religion of Arabs that is like backward and like oppress women and oppress like everyone, you know. So I was like more and more curious also because of that, like how is it possible if it's so bad that so many people stays in this religion? One main point was that like the Tawheed, you know, like the monotheism that is like very clean and clear, and like that you feel actually you have the relation with God that is very private. It's just like God and you don't have anyone in between. Baru 25 tahun umur Joanna, namun semangat dan kecerdasannya jauh melampaui usia. Sehari-hari, sarjana ilmu psikologi ini aktif di Alejkumka, sebuah organisasi yang aktif melakukan dakwah, dialog lintas agama, mengorganisir kegiatan muslim, dan membantu mualaf. Mimpi Joanna belum usai. Ia punya angan-angan besar bagi masa depan muslim di Polandia. Starting kind of like educational system, like starting is the easiest to start with the kindergarten, you know, and then like to grow it like for higher levels. So yeah, I hope so. Puas berbagi cerita, Joanna mengajak saya ke halaka atau pertemuan untuk membicarakan berbagai hal tentang Islam. Masjid di bilangan Wilanów ini menjadi tujuan kami, satu dari dua masjid yang ada di kota Warsawa. Sebuah villa yang kemudian diubah fungsinya menjadi masjid. Saya bertemu lagi dengan muslimah asli Polandia, Laila, Natalia, Gosia, dan Amira. Meski tidak selalu dihadiri banyak muslimah, namun halaka ini kaya makna dan sangat penting bagi mereka. Meski jumlah muslim di sini sangat sedikit, tapi mereka terhitung cukup solid. Seperti para muslimah ini, mereka membuat agenda 1 minggu sekali untuk bertemu. Selain untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, mereka juga ngobrol atau curhat tentang segala macam hal. Karena kebanyakan dari mereka adalah satu-satunya muslim di keluarga atau lingkungannya. Jadi di sini mereka bisa bicara lebih terbuka dengan keluarga baru mereka. Okay, and Kiki, don't forget tomorrow my friend Ada, as I told you before, is getting married. Tentu saja, saya menyambut antusias ajakan ini. Cerita baru telah menanti di depan saya. So this is the train? Yeah, You're going we should down get to this this one. one? Yeah. Okay, let's go.
Nah sekarang saya sama Yonas menuju ke Gedang, kota tempat Adriana, sahabat Joanna yang akan menikah hari ini tinggal. Adriana Joanna sudah cukup lama berteman, sekitar 3-4 tahun ketika mereka sama-sama kuliah di kota Gedang. Jadi meskipun jarak antara Warsaw, tempat Joanna tinggal, dan Gedang cukup jauh, sekitar 400 km, tapi Joanna meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri hari bahagia sahabatnya. Dengan kereta cepat ini, kami hanya membutuhkan 3 jam untuk sampai di tujuan. Tidak terasa lama karena teman seperjalanan yang menyenangkan. Joanna, you took public transportation a lot, like train and bus, and you wearing hijab. Are there many people who staring at you, or sometimes say bad things or do something bad to you? I think still like it's more with like curiosity, you know, like there are not many people who would say something bad to you or like treat you bad. They are more like curious and they just want to know like where are you from maybe. Then they are curious how it happened, like you are Polish, you know, and you're like a Muslim. Hijab tidak menjadi batasan baginya, justru menjadi jembatan untuk mengenalkan Islam. Akhirnya kami sampai di kota di ujung utara Polandia, Gdańsk. Inilah Adriana, perempuan yang paling berbahagia hari ini. Dibantu sahabat-sahabat terdekatnya, ia menyiapkan diri untuk hari besarnya. Nah, sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju rumah Adriana karena tadi dia bersiap-siap di rumah temennya. Dan sekarang kita berjalan menuju rumahnya karena pengantin pria sudah menanti di sana. Tidak banyak persiapan yang harus dilakukan karena Adriana hanya mengadakan acara kecil dan sederhana untuk pernikahannya. Restu dari kedua orang tua dengan dikelilingi kerabat dekat jauh lebih penting. Masjid Gdańsk menjadi pilihan Adriana untuk menikah. Bukan sekedar indah dengan sejarah yang melingkupinya. Namun masjid ini punya makna yang sangat dalam. Disinilah Adriana mengucap 2 kalimat syahadat. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala dhalla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. أنا عقدت هذه العقد النكاح على أمر الله وسنة رسول الله. Perasaan haru menyelimuti. Di tempat ini sepasang manusia akan mengikat janji suci menyatukan 2 hati. Lebih dari itu, berbagai keyakinan juga menyatu di sini dengan damai. Meski berbeda agama dengan kedua orang tua dan mayoritas karibnya, namun mereka bisa saling menghargai dan hidup dalam damai. Sungguh indah sebuah keberagaman. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. La ilaha illallah Allahu akbar. Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, ijab kabul antara Adriana dan suaminya baru saja berjalan dengan lancar dan kini mereka sedang mendapatkan ucapan selamat dari teman dan juga sahabat-sahabat terdekatnya. Usai ijab kabul, tidak ada pesta. Hanya berkumpul, berbincang dengan keluarga dan sahabat. Sebuah prosesi yang sangat sederhana tapi tidak kehilangan makna. So congratulations for your wedding. Thank you so much. Very lovely wedding. Di antara keriuhan hari istimewa ini, Adriana masih menyempatkan waktu untuk berbincang dengan saya. So how long have you been Muslim, Adriana? About 4 or 5 years. It's hard to estimate it because it's a process. It's a long journey. Changing a religion is not an easy thing from one day to another. It doesn't happen. So it was like about 4 or 5 years. I feel myself a Muslim, but my journey was longer. I had to, go through all the steps, getting a knowledge about Quran, reading Quran itself, getting a knowledge about history of Islam, about life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sang suami yang pertama mengenalkannya dengan Islam. Namun Al-Quran yang menuntun ia pada jalannya kini, menjadi Muslim dan bahagia.
Perjalanan sejauh ini baru dimulai. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah mereka. Selagi di Kota Gdansk, Yohana mengajak saya untuk mengulik sejarah tentang Islam yang tersimpan di sini. Nah, di Kota Gdansk ini juga menjadi rumah bagi Muslim di Polandia, meski jumlahnya tidak sebanyak di Warsawa. Tapi di sini kita juga bisa menjumpai masjid, dan ada satu lagi monumen peninggalan bangsa Tatar, yaitu bangsa Muslim yang datang di abad 14. Nah, sekarang saya diajak Sista Yohana untuk melihat seperti apa monumen itu. Siapa sangka Islam turut menggurat sejarah di Polandia. Islam bahkan punya riwayat panjang di negara ini. Tersembunyi di tengah Taman Orunski ini, peninggalan kebesaran suku Muslim Tatar hadir. This what he's holding is like it was typical for Tatar troops. In Polish it's called buńczuk, and it is written on the sculpture that like with buńczuk for Poland. And yeah, as you can see on it, there is like crescent moon, and also on the helmet of the soldier there's like crescent moon and the eagle, which is symbol of Poland. First information about them fighting for Poland, it was in 1410 already, and there's like the whole story that they were serving in different battles, also during uprising when Poland wasn't on the map, when it was lost its independence, and they were like fighting and for Poland until Second World War. Monumen yang dibangun tahun 2010 dan diresmikan oleh Presiden Bronislaw Komorowski ini masih gagah berdiri hingga kini, menguatkan jejak Muslim Tatar di tanah Polandia. Okay, Yohana, thank you very much for everything, for sharing a story, for taking me around the city. Yeah, there's nothing to thank for, and I will be waiting for the news from Indonesia. Sure. Yeah. Yeah, it was really nice. So take care. Yeah, you. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan ke kota di bagian barat Polandia, yaitu Poznan. Di sana saya akan bertemu lagi dengan seorang mualaf asli Polandia. Namun berbeda kondisinya dengan di Warsaw dan juga Gdansk, di mana Muslim lebih terbuka dengan keislamannya. Di Poznan situasinya berbeda karena masih banyak stigma negatif dan juga prasangka yang melekat pada Islam. Kota yang menjadi pusat kebudayaan di barat Polandia ini menjadi tujuan saya selanjutnya. Suasana Poznan sangat meriah hari ini. Ada perayaan Kaziuki, tradisi dari Lituania untuk memperingati kematian Saint Casimir, Raja Lituania. Lituania memang pernah menjadi bagian dari Polandia sebelum dipisahkan pada akhir abad 18. So nice to see you. How are you? I'm good. Yeah, I'm perfect. So pleased to meet you. Maybe we should find some square place. You enjoy this wonderful candles celebration? I'm enjoying, but still a little bit like too loud to talk peacefully. So maybe we should find somewhere else to have a look at this place. Yeah. Energik dan cerdas. Kesan pertama yang saya tangkap dari perempuan 34 tahun ini. Matanya selalu berbinar, cerminan hatinya yang bahagia. Setahun sudah ia menyandang status sebagai Muslim. Oh, it's pretty cold here. So, Martina, how's your life now after being Muslim here in Poznan? First of all, I have to, as I've mentioned, my personal life has become much more stable. I'm calm, I'm happy.
I'm 1000% sure that my decision was right and I will stick to that. What actually from Islam that really to your heart? I think it's the close relation to the God himself. I mean, the feeling that anything you are doing in your life makes you one step closer to the God. Which means your lifestyle and your religious life are not separated from each other. Which means that anything you do in your life is a kind of religious act, because it is all about the intention of what you are doing. Yeah, we have to admit it is difficult to be a Muslim in today's Europe, which means that we have to be aware of some possible dangers. We have to be aware of the fact that people have many deep-rooted prejudices about us. Just like you mentioned before that in the bus, that somebody pray in the bus. There are some stories that, for example, when someone starts to pray in a train or with public transport, people call the police because someone has said Allahu Akbar, which means they are like for sure preparing some attack or something, because there are some films which show people like preparing to bomb attack like this, because you know what I mean. So this is the only thing they associate. Setelah berbagi pengalaman, Martina mengajak saya ke masjid yang punya kesan mendalam baginya. Here we come. This is our masjid in Poznan. So, welcome. Dan ini dia, di Poznan ini ada satu tempat yang dialihfungsikan menjadi sebuah masjid, dan disinilah Martina dulu belajar pertama kali tentang Islam dan kemudian mengucapkan syahadat di masjid ini. Pada hari-hari selain Jumat, masjid ini sangat sepi. Meski demikian, saya beruntung masih bisa mendengar lantunan azan di satu-satunya masjid di kota ini. La ilaha illallah. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Lantai dasar untuk sholat, sementara lantai atas multifungsi. Mulai dari kelas mengaji, perpustakaan, dan juga museum. So this is it. Yeah, this is our museum part of the masjid, of which we are especially proud and try to invite our guests. Created, devoted mostly to people who are non-Muslims, but to some extent interested in not only in the religion, but in the culture, languages, and so on, but also to people who are ready to acquire some more knowledge, some specific knowledge concerning the religion itself, and are probably preparing to become Muslims as well. And that's why, from my point of view, the role of this part of the masjid is equally important as the masjid. Nah, jadi di masjid ini selain menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat kebudayaan Islam. Seperti kita lihat, ada museum yang menyediakan koleksi-koleksi barang dari Maroko dan negara-negara Islam lain. Di sini juga ada perpustakaan, dan ada juga kelas religi yang terbuka bagi Muslim dan juga non-Muslim yang ingin belajar lebih tentang Islam. Betul, Martina? Ya. Betul. Dimulai dari budaya, semoga bisa memperkenalkan Islam yang damai ke khalayak ramai, sehingga tidak ada lagi prasangka dan citra buram tentang Islam. Quite cold, yeah? You know, but actually I have a very good idea. What's that? If you've been missing some Indonesian food, we have a very nice Indonesian restaurant in Poznan. Here in Poznan? So what about going there? Very good idea. The best idea I've had today. Let's go there. Menemukan makanan Indonesia di Polandia memang bagai menjumpai oase. So what we have here, so many. Have you tried Indonesian food before? Yeah, some of it. And then what would you like to taste now? But there is like a rice version as well, so maybe I could try this one. Oh yeah, What do you try? Fried rice with Or have you ever tried this one? This one?
It's very popular in Indonesia. Bakso. Okay, sit. We can sit and start to order. Warung ini dikelola oleh warga Indonesia yang menikah dengan warga asli Polandia. Tidak hanya warga Indonesia yang tertarik, warga asli juga sangat antusias dengan keberadaan tempat ini. Masakan kaya rempah khas Indonesia memang bisa membuat lidah berbagai bangsa berdecak. Perjalanan yang penuh dengan kejutan membuat mata dan pikiran terbuka lebih lebar. Meskipun jauh dari Indonesia, tapi saya merasa seperti di rumah karena saya bisa bertemu dengan saudara Muslim di negeri yang sangat jauh dan juga bisa merasakan masakan Indonesia di sini. Menyenangkan. So, how do you like your food? It's delicious. Delicious? Yeah, I've been really enjoying my time here. So I'm sure I will be back here. someday. Yeah. Okay. Berbagai kisah dari para muslimah di Polandia terangkai indah dalam benak saya. Tidak selalu mudah, namun mereka selalu bisa mengambil hikmah dari setiap langkah. Pelan namun pasti, Islam terus tumbuh dan berkembang di Polandia. Kedamaian dan juga ketenangan yang para mualaf rasakan membuat mereka jatuh cinta pada agama tauhid ini. Dan apapun rintangan dan juga tantangan yang mereka hadapi, mereka selalu istiqomah karena mereka percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi setiap langkah mereka. Norwegia, salah satu negara Skandinavia paling bahagia di dunia. Warga negeri Viking ini hidup sejahtera dan makmur di tengah dinamika kehidupan multikultur. Pada 22 Juli 2011, kota Oslo gempar dengan sebuah bom yang meledak di kompleks perkantoran. Bom ini hendak menyasar kantor Perdana Menteri Norwegia. Tidak berhenti di situ. Di hari yang sama, sang teroris Anders Breivik melanjutkan aksinya di Pulau Utoya. Ia melakukan penembakan membabi buta di pulau kecil ini, di mana ratusan remaja sedang mengadakan kemah musim panas. 70 nyawa melayang hari itu. Ibrahim ada di antara mereka. Ia terus bertanya, kenapa masih bisa menghirup nafas sementara teman-temannya terenggut nyawanya? Hingga akhirnya tangan Allah menyelamatkan dan mengantarnya pada Islam. Ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah, Masya Allah, gi meg en stor klem.